saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Puji Tuhan, kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan memasuki dan menikmati hari baru serta menikmati baiknya di dalam ibadah pada saat ini bersama dengan keluarga kita masing-masing. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama dan subtema sepanjang bulan ini adalah tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Di bawah perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang sungguh amat baik, yang senantiasa setia, menyertai, memelihara kami tiap-tiap hari sampai dengan saat ini Bapa. Di mana Engkau menyertai kami dalam melalui setiap perjalanan kehidupan kami. Suka dan duka kami boleh lewati dan jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas hari yang indah saat ini. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan sebentar kami juga hendak membaca, mendengar, merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami, pribadi tiap pribadi, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengar, mengerti, memahami dan memaknai, terlebih dengan setia dapat melakukan kehendak firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mendaki gunung atau bukit? Atau paling tidak melihat dari foto atau video orang-orang yang mendaki gunung? Jika pernah, bagaimanakah suasana di atas gunung menurut saudara? Ya, mungkin kita akan katakan bahwa di gunung udaranya sangat sejuk, segar, semuanya masih terasa alami. Dan tentu kita sepakat bahwa gunung adalah suatu tempat yang relatif sepi, tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian, dan terpisah dari orang-orang kebanyakan. Dan tempat dengan suasana yang tenang seperti ini merupakan tempat yang sangat cocok bagi orang yang ingin merenung, berefleksi, bermeditasi, dan juga berdoa. Dan itulah juga yang seringkali dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu naik ke gunung
untuk berdoa. Di dalam nas kita pada hari ini mencatat bahwa pada saat itu Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ketiga muridnya ini adalah Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya bukanlah tanpa alasan, tapi Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gunung selain digunakan sebagai tempat untuk berdoa, di dalam Alkitab gunung juga sering dipakai Allah sebagai tempat untuk menyingkapkan rahasia kehendaknya. Misalnya, Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, dan Elia menerima perintah Allah di Gunung Horeb. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung, yaitu untuk menyaksikan sebuah rahasia kemuliaannya, di mana tiba-tiba Yesus mengalami perubahan rupa, di mana wajahnya bercahaya, pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Dan peristiwa perubahan rupa Yesus itu dikenal dengan istilah transfigurasi, yang berasal dari kata transfiguration, yang artinya perubahan bentuk atau rupa, dan juga berarti keagungan, kemuliaan, atau perubahan rohaniah. Dan pada saat itu ibu bapak saudara, ketika Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa, nampak pula Nabi Elia dan juga Musa, 2 tokoh besar dari perjanjian lama, yang saat itu berbincang-bincang dengan Yesus. Elia adalah tokoh yang gagah berani dalam melawan Baalisme di Israel, sedangkan Musa adalah tokoh pembebasan Israel dari tanah Mesir. Tentu peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat luar biasa, bahkan sangat ajaib bagi ketiga murid Tuhan Yesus yang menyaksikannya secara langsung saat itu. Bagaimana keperasaan mereka? Di dalam ayat 5, nas kita pada saat ini katakan, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya saudara, bagaimana tidak, kesempatan untuk bisa mengetahui, melihat, mengerti, dan menyingkap suatu rahasia itu tidak dialami oleh semua orang. Apalagi ini, peristiwa transfigurasi Yesus Kristus merupakan rahasia ilahi yang besar. Maka bisa dikatakan ketiga murid Tuhan Yesus ini sangatlah beruntung dan terberkati bisa mendapat kesempatan istimewa dan sangat berharga tersebut. Dan dengan menyaksikan peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini, maka kini ketiga murid Yesus ini menyadari bahwa Yesus bukanlah sekedar guru seperti pada umumnya, tetapi yang memiliki kemuliaan surgawi. Dan kehadiran kedua figur penting dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Elia dan Musa, juga menandakan bahwa Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat dan nubuat para nabi. Dan ditambah dengan suara dari sorga yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah kali kedua Allah mengkonfirmasi identitas Yesus sebagai anak Allah dengan disaksikan oleh ketiga muridnya. Penegasan Allah atas Yesus ini memiliki 2 arti, yaitu yang pertama meniadakan keraguan dan kegelisahan para murid tentang penderitaan dan kematian yang akan dialami Yesus. Yang kedua adalah untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa kemesiasan dan keilahian Yesus adalah benar adanya. Maka tidak ada lagi yang perlu diragukan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Memang saudara, pada saat itu peristiwa penting dan luar biasa ini oleh Yesus tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa sesungguhnya ketiga muridnya itu belum sepenuhnya memahami tentang perubahan rupa atau transfigurasi itu.
Demikian juga mereka belum memiliki kemampuan penuh untuk bersaksi tentang hal itu. Mereka masih harus terus berproses bersama Yesus. Dan pada saatnya mereka harus turun gunung dan di sana tugas besar menanti. Bahkan tak terfikirkan oleh para murid bahwa Yesus akan berkorban di atas kayu salib dan mereka pun harus siap untuk turut memikul salib Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang dapat kita refleksikan dari firman Tuhan pada hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita patut bersyukur karena rahasia tentang terang dan kemuliaan Kristus itu terkuak, tersingkap bagi kita. Kita beroleh anugerah untuk mengenal, percaya, dan beriman kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita beroleh anugerah keselamatan. Itu sesungguhnya merupakan hal yang amat sangat patut untuk kita syukuri, karena hal itu menjadi rahasia bagi sebagian orang. Yang kedua, saudara-saudara, peristiwa pemuliaan Yesus Kristus di atas gunung mau mengingatkan kita bahwa hanya Dialah yang layak menerima pujian, penyembahan, dan layak ditinggikan baik di bumi maupun di sorga. Maka setiap kerja, karya, pelayanan, dan kehidupan kita seharusnya kita tujukan hanya bagi kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Yang ketiga, ibu bapak saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak kita untuk naik gunung. Apa maksudnya? Sebagaimana Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung untuk berdoa, maka Tuhan Yesus pun mengajak kita semua untuk tekun berdoa. Ketika kita menyediakan waktu kita untuk berdoa, maka sesungguhnya kita sedang selangkah lebih dekat mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah rohani kita dibangun. Iman kita yang letih lesu dikuatkan. Pengharapan yang tertidur dibangunkan, sehingga kita memiliki pengharapan yang baru dan kokoh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami kebahagiaan ilahi. Suatu kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan yang keempat, ibu bapak saudara-saudara, setelah naik gunung, Tuhan Yesus mengajak kita untuk turun gunung. Yang artinya sebagai orang-orang percaya yang telah diterangi oleh kemuliaan dan kasih Kristus, kita bertugas untuk turun gunung, yaitu memberitakannya. Memberitakan tentang kemuliaan Kristus, tentang kasih Kristus itu bagi setiap orang melalui kehidupan kita. Kemuliaan Allah yang kita lihat, kita rasakan, kita alami dalam berbagai peristiwa kehidupan kita, tidak lain adalah untuk menolong kita bisa memahami betapa Allah mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita. Kasih dan kemuliaan itu harus kita saksikan, harus kita beritakan dari generasi ke generasi. Estafet penugasan bersaksi ini harus terjadi, sehingga nama Yesus semakin dimuliakan dan semakin banyak orang yang diberkati dan menjadi percaya. Kiranya kita boleh terberkati lewat firman Tuhan hari ini, dan Roh Kudus menolong memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kasih, kebaikan, kemurahan, anugerah, dan kemuliaan Tuhan
yang boleh kami alami melewati banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mewartakan dan menyaksikan itu bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa, terima kasih pula atas jemaat-Mu dengan segala keberadaan kehidupan mereka saat ini. Karuniakanlah selalu pada kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjalani aktivitas, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, peran, pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya karuniakan kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami saat ini berduka cita, berbeban berat. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesabaran, keteguhan iman, dan pengharapan bagi mereka. Demikian juga saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang menjalani kehidupan mereka sebagai janda, duda, lansia, anak yatim piatu. Kiranya kasih karunia, kebaikan, kemurahan, berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang di dalam minggu ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur, sebab pertambahan usia kami bukanlah karena kekuatan kami sendiri, melainkan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Seiring dengan pertambahan usia, kiranya Tuhan mengaruniakan segala yang baik dalam kehidupan jemaat-Mu. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, umur panjang, dan kekuatan iman menjadi bagian yang senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa bahkan bagi dunia ini, kami rindu pemulihan terjadi, pemulihan atas bencana alam, pemulihan atas pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan. Biarlah kehidupan bangsa dan negara bahkan dunia boleh semakin baik ya Tuhan. Bapak, kami juga mau menyerahkan kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mengalami sukacita, kasih, kedamaian di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan juga memampukan kami untuk dapat melakukan tugas peran kami di tengah keluarga dengan baik. Bagi kami sebagai suami, istri, orang tua, sebagai anak, biarlah kami dapat melakukan peran tugas kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih satu sama lain ya Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap pengharapan, rencana, cita-cita dan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Meski kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan sana, tapi kami percaya tangan kasih setia Tuhan menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan, melangkah dengan iman, dan kami percaya Tuhan menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa kami dan pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.